militer sudah saling baku tembak. Apa yang kita khawatirkan tentang konflik India-Pakistan akhirnya pecah juga. Dalam perkembangan terbaru yang dilaporkan, pasukan militer kedua kubu saling melepaskan tembakan di garis kontrol wilayah sengketa Kashmir pada Jumat, 25 April. Sebagai gambaran, Kashmir telah terbagi antara India dan Pakistan sejak kemerdekaan mereka pada tahun 1947. Keduanya lantas mengklaim wilayah tersebut secara penuh, tetapi masing-masing hanya menguasai sebagian. Hal ini menyebabkan ketegangan berkepanjangan yang berubah menjadi kekerasan dan berlangsung selama bertahun-tahun. Sumber-sumber militer India mengatakan kepada Al Jazeera pada hari Jumat bahwa pihak Pakistan memulai penembakan. Seorang pejabat pemerintah di Kashmir yang dikelola Pakistan juga mengonfirmasi kepada kantor berita AFP pada hari yang sama terkait insiden saling tembak, tetapi tidak mengatakan siapa yang memulai duluan. Ia juga memastikan tidak ada penembakan terhadap penduduk sipil. Selain itu, tidak jelas di wilayah mana di sepanjang garis kontrol baku tembak terjadi. Namun, Umar Mihraj dari Al Jazeera yang melaporkan dari Kashmir yang dikelola India mengatakan 2 orang juga terluka dalam pertempuran terpisah di Bandipora. Seruan agar keduanya menahan diri telah diinisiasi oleh PBB. Stefan Dujarric selaku juru bicara mengatakan bahwa masalah antar negara harus diselesaikan secara damai melalui keterlibatan bersama. Ketegangan memanas karena serangan ke Pahalgam. Untuk memahami situasi antara India dan Pakistan, mari melihat peristiwa pada sebuah resor di wilayah kekuasaan India terlebih dahulu. Ini bermula ketika sebuah insiden yang diidentifikasi sebagai penembakan massal terjadi pada Selasa, 22 April 2025, yang menargetkan wisatawan di Pahalgam, Kashmir. Ketegangan akhirnya mencapai titik tertinggi dalam beberapa tahun terakhir dan merenggangkan hubungan diplomatik dengan Pakistan sejak hari Rabu. Otoritas India juga menangguhkan perjanjian pembagian air, hingga Pakistan secara kredibel dan permanen menghentikan dukungannya terhadap terorisme lintas batas. Sebanyak 26 warga sipil dilaporkan tewas. Menurut laporan media lokal India yang dilansir DW, terdapat 5 hingga 10 penyerang yang menembakkan senjata selama sekitar 10 menit di 3 titik di padang rumput Baisaran, Pahalgam. Mereka muncul dari hutan pinus terdekat dengan membawa senapan. Sejumlah penyintas mengatakan bahwa para penyerang mendekati turis dan menanyakan agama mereka. Kemudian mereka diminta membaca ayat-ayat Al-Quran. Jika gagal, mereka ditembak. Perdana Menteri India, Narendra Modi, telah bersumpah untuk memburu orang-orang bersenjata yang bertanggung jawab sampai ke ujung bumi. Sebagai tanggapan, Menteri Luar Negeri Pakistan, Ishaq Dar, menantang India untuk membuktikan keterlibatan Pakistan. Pemblokiran air Indus sama dengan tindakan perang. Pasca kejadian, rapat darurat Komite Keamanan Kabinet yang dipimpin oleh Narendra Modi dilangsungkan di New Delhi pada Kamis, 24 April. Hasilnya, India menangguhkan perjanjian air yang telah berlangsung selama beberapa dekade, serta menutup perbatasan dengan Pakistan di Wagah. Sementara itu, New Delhi akan membatasi visa bagi warga negara Pakistan. Menurut pernyataan pemerintah setelah pertemuan keamanan tingkat tinggi, Pakistan angkat suara dengan serangkaian tindakan balasan terhadap India. Kantor Perdana Menteri Shehbaz Sharif menyatakan bahwa setiap upaya India untuk mengalihkan aliran sungai Indus akan dianggap sebagai tindakan perang. Perjanjian air Indus, yang ditengahi oleh Bank Dunia, ditandatangani oleh India dan Pakistan pada tahun 1960. Sejak saat itu, perjanjian tidak pernah ditangguhkan meskipun terjadi beberapa kali perang dan bentrokan antara kedua negara. Berdasarkan perjanjian tersebut, India menerima air dari sungai Sutlej, Beas, dan Ravi. Sementara Pakistan mendapatkan air dari sungai Indus, Jhelum, dan Chenab. Menurut beberapa ahli, penangguhan perjanjian akan memperburuk ketegangan. Osama Malik, pakar hukum internasional yang berbasis di Pakistan, menyebut, perjanjian air Indus mungkin merupakan warisan masa lalu yang perlu dimodifikasi secara signifikan. Namun dalam bentuknya saat ini, perjanjian ini tetap efektif bahkan di saat perang, ungkapnya kepada DW. Pasal 12 dalam perjanjian hanya mengizinkan penarikan secara bilateral. Tidak ada ketentuan untuk penangguhan sepihak. India langsung menerjunkan jet tempurnya. Angkatan Udara India telah meluncurkan latihan udara besar-besaran yang disebut Akraman, menyusul ketegangan akibat insiden penembakan di Pahalgam.
Apa artinya bagi masa depan perdamaian? Pengerahan jet tempur Rafale dan Su-30 MKI beserta beberapa senjata terbaik yang diturunkan menunjukkan betapa besar dan seriusnya latihan ini. Akraman mencakup latihan serangan dalam dan serangan darat di wilayah pegunungan. Secara kebetulan, India melakukan respons serupa pada tahun 2019 ketika meluncurkan serangan udara ke kamp-kamp militan di Balakot, Pakistan. Sejak saat itu, India telah meningkatkan kemampuan ofensif dan defensifnya dengan sistem pertahanan udara Pinaka, Rafale, rudal Astra, BrahMos, dan S-400. Besarnya skala operasi juga dapat diukur dari fakta bahwa beberapa aset Angkatan Udara India dipindahkan dari beberapa pangkalan udara, termasuk dari sisi timur. India Today melaporkan bahwa latihan ini melibatkan serangan jarak jauh dan pengeboman presisi terhadap target-target jauh. Seluruh latihan diawasi secara ketat oleh pimpinan senior militer. Pada saat yang sama, kapal perusak berpeluru kendali Angkatan Laut, INS Surat, berhasil menguji coba rudal permukaan ke udara jarak menengah di Laut Arab. Hal itu terjadi setelah Pakistan mengeluarkan notam untuk melakukan uji coba rudal permukaan ke permukaan di Laut Arab. Rangkaian kejadian demi kejadian praktis memicu kepanikan di Pakistan. Karena itu, penempatan pasukan dalam keadaan siaga dilaporkan, dengan pengerahan pesawat militer ke pangkalan udara di dekat wilayah perbatasan. Sejalan dengan itu, pernyataan mengejutkan datang dari Menteri Pertahanan Pakistan, Khawaja Asif, bahwa dunia seharusnya khawatir tentang potensi konflik skala penuh antara kedua negara. Dalam sebuah wawancara dengan British Sky News, Asif menyebut ketegangan berpotensi meningkat dan berubah menjadi perang habis-habisan. Situasi antara India dan Pakistan kembali menunjukkan betapa rapuhnya stabilitas kawasan Asia Selatan. Ketegangan yang dipicu oleh insiden penembakan di Kashmir dan Pahalgam kini telah menjalar menjadi krisis multidimensi, melibatkan kekuatan militer, diplomasi air, hingga ancaman perang terbuka. Dalam menghadapi realitas yang mencekam ini, harapan terbesar dunia tertuju pada upaya damai, dialog terbuka, dan penegakan hukum internasional. Sebab jika konflik dibiarkan bereskalasi tanpa kendali, bukan hanya kedua negara yang akan menanggung akibatnya, melainkan juga jutaan nyawa tak berdosa dan stabilitas global secara keseluruhan. Dunia tak bisa menutup mata. Perdamaian bukan pilihan, melainkan keharusan.